Lain dari itu. Ceritanya itu pas tahun 98 itu kurang lebih tanggal berapa gitu saya juga lupa ya. Jadi ketika saya lagi main bola gitu, teman saya ini ngajakin nih, woi ayo kita ke itu namanya dulu Jogja, kita ke Jogja yuk gitu kan. Ngapain dulu pada tahu nih, pada ada ini ya sejarah gitu di situ. Ah lu gila lu gitu. Nah di situ juga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Milenial. Kembali lagi bersama gue Nisa di Cermin Cerita Mistis Milenial. Kali ini kita kedatangan narasumber nih yang mempunyai cerita horor tentang temannya tragedi di Mall Klender tahun 1998. Selamat malam Bang Jali. Apa kabar? Alhamdulillah nih Sobat Milenial. Bang Jali ini juga konten kreator, yaitu Jali.tv ya. Kalian semua bisa juga mampir ke Jali.tv karena konten-kontennya juga sama seperti kita. Horor-horor juga, serem-serem juga. Belum Bang Jali lanjutin, untuk Sobat Milenial yang belum subscribe channel kita, jangan lupa untuk subscribe untuk kita lebih semangat membuat konten-kontennya. Dan jangan lupa untuk komen, like, dan jangan lupa nyalain loncengnya biar kalian semua tahu kalau kita upload video terbaru. Ceritain lebih detailnya. Jadi itu awalnya ya tahun 98 itu sore Pak. Sekitar jam 4, jam 3, jam 4-an lah gitu kan. Ketika gue lagi pada main bola nih sama anak-anak, biasanya namanya masih pada bocil, main bolanya di jalan gitu kan, di jalanan umum gitu kan. Lagi anak-anak main bola, ini bocah yang namanya Ridwan gue sebut ya, datang dari gang kecil, lari-lari gitu kan. Nah di situ dia teriak, woi kita ke itu ya Jogja yuk, kata dia gitu kan. Mau ngapain gitu? Itu di situ kan ada jarah nih, kita ambilin barang-barangnya, lumayan duit, kata dia gitu. Nah pas itu anak empat nih udah pada mau nih, bilang, tadi dulu ya aku ngomong dulu nih ke bapak gue nih, gitu. Lalu di situ ngomong, awalnya tuh nggak diizinin Kak sama orang tua gue gitu, karena kan namanya gue anak satu-satunya kan gitu kan. Ya udahlah, di situ gue nekat lah gitu kan. Gue jalan nih berlima nih, Ridwan, Wongkrek, Hanapi, gue sama satu lagi teman gue si Dapi gitu. Jalan berlima lah gitu, jalan singkat cerita itu jalan tuh ngomong-ngomong lah tuh pada tuh, sampailah di mall tersebut Jogja gitu kan. Itu udah pada rame Kak, wah udah pada ini udah pada masa udah pada ngerubung situ tempat situ kan. Ada salah satu orang tuh teriak, ayo ambilin aja barang-barangnya ayo gitu. Oh ya. Nah ini teman gue nih langsung, ayo lu pada lama lu gitu kan, ayo masuk nih gitu kan. Nah setelah itu ini yang masuk nih dua nih, si Ridwan sama si Bongkrek gitu kan. Gitu Mbak, Ridwan sama Bongkrek masuk dua. Udah lu pada tunggu di sini aja, kata dia gitu. Kita kalau misalnya ada apa-apa gua kabarin gitu. Nah masuklah tuh dia berdua. Setelah masuk, pertama tuh yang diambil dia itu Walkman. Zaman dulu tuh Walkman tuh wah dibilang harganya tinggi banget tuh. Gitu. Sekitaran harga 300 gitu dulu lumayan gitu. Dia masuk ke lantai 2 tuh, ngambilin perlengkapan elektronik, barang-barang elektronik semua diambilin semua. Turun masih aman tuh, masih aman turun gitu kan. Nah pas kedua itu dia lantai 3 gitu, ke tempat-tempat food court. Zaman dulu kan namanya mainan Toy Story itu kan pada booming banget gitu. Yang ngambil gitu aman lah gitu. Nah pas yang ketiga kali dia ngambil itu tetap dia lari lagi ke elektronik lagi nih kan ya, lari ke elektronik ambil, tapi pas pengen turun itu udah ada tuh di bawah di lantai 1 kasur spring bed sekitaran 3 kasur udah numpuk gitu kan. Jadi tuh hampir nutupin tangga gitu.
Nah di situ ada satu orang teriak, jangan dibakar gitu. Nah satu orang ini dia ngelemparin semacam kayak bom molotov Pak, dari botol dikasih minyak tanah sama sumbu, tepat di depan kasur itu pecah, kebakar tuh kasur. Terus? Jadi teman gua tuh kejebak di situ, dia lari lantai 5 gitu. Nah pas itu udah nyampe di situ kan udah pada hancur ini, kaca-kaca udah pada dilemparin ya. Ada salah satu bapak di bawah, ayo bocil turun, ngapain di situ, mau mati ini lah. Tuh. Dia udah saking panik ya tuh kan, saking panik, aduh mana nih. Nah kata si Bongkrek, udah ayo Wan turun, ngapain? Nah di situ juga dia lari lagi ke dalam kan, nggak tahu kemana saking paniknya dia. Gitu. Nah, udah kayak gitu udah bakar, mungkin dia udah kehabisan napas kali ya. Gitu. Kurang oksigen. Nah, alhamdulillah temen gue yang Bongkrek ini dia nekat terjun ya. Gitu. Alhamdulillah. Gitu. Nah singkat cerita itu kita balik dia tuh berempat tuh dengan keadaan panik. Ini gimana nih? Si Ridwan kagak balik gitu. Kita apa yang harus kita omongin sama orang tuanya gitu kan. Ya udah kita diem aja kata teman gua. Diem gimana lu gituin kan. Udah tenang aja kan. Gitu. Emang ini si Ridwan ini tuh di kampung gua itu terkenal nakal, bader gitu. Jadi tuh yang ngomong kalau itu jam pernah satu pun ngebilang orang tua gua sebelum namanya kita berangkat, dia udah ngomong gitu duluan. Singkat cerita setelah 3 hari itu orang tuanya datang ke rumah gua, nanya, Aceng, Rizky mana? Itu ada di dalam lagi nonton TV. Tolong panggilin dong. Nah situ gue dipanggil sama orang tuanya. Ada apa Bu? Gue pengen nanya nih sama lu, anak gue kemana? 3 hari kagak pulang. Bukannya pengen nama lu pada gitu. Ibunya ngomong gitu loh. Nah situ gue udah dibilang keringet dingin ditanya begitu. Waduh gue mau ngomong apa nih? Mati kan. Ya udahlah gue ngomong seadanya aja. Aduh Bu, saya juga kurang tahu. Selama ini 3 hari ini Ricky di rumah, nggak pernah kemana-mana gitu kan. Ya udah tuh ibunya pulang dah. Itu gue udah nyimpen perasaan yang kagak enak dah, gara-gara ditanya begitu. Ya udah setelah itu pas 7 hari nih baru ketahuan tuh kata orang tuanya nonton TV. Ternyata ada baju yang dia pakai, tepatnya bilik. Pas udah kayak gitu campur lagi ke saya. Ya di situ dia ngomel-ngomel, lu gimana sih anak gua ke situ kagak mau pada ngomong. Itu 4 orang itu disamperin gitu kan. Jadi kita udah pada ketakutan gitu kan. Ya udah Bu, saya bukan kagak mau ngomong, dari awal si Ridwan emang udah ngancem-ngancem dari berempat gitu. Jangan salah satu orang pun, jangan ada yang ngomong ke orang tua gua gitu kan. Kalau nggak lu pada habis gitu kan. Ya udah kayak gitu kita udah panik ngomong gitu kan. Lu pada kayak ini semua lu kata ibunya. Ibunya langsung ke TKP. Ternyata emang bener almarhum meninggal diri dengan keadaan kegempet dan bola matanya hilang. Pas sudah 7 hari itu kan udah pada rame nih gitu. Pas di terornya itu setelah 3 hari itu Kak, 3 hari pas sudah 7 hari gitu kan. Yang pertama datang itu saya. Saya lagi berangkat ngaji sama abang sepupu saya. Lagi berangkat sekitar jam 5:30. Tiba-tiba tuh ada yang manggil saya. Gitu. Ki. Woi, Rizky Rindu. Gitu ya. Saya berhenti tuh. Tegur sama abang saya. Lu ngapa sih? Kok diem? Enggak apa-apa. Saya diem kan. Manggil begitu lagi dia. Manggil kayak gitu. Ya kan, waduh, ini suara kayak gua kenal nih. Gitu kan.
pas di ekor mata sebelah kanan itu di depan kan zaman dulu masih kebun. Gua ngeliat sosok beliau, dia pakai baju biru telur asin yang ada kerahnya, dia lagi nyender di pohon pisang. Itu pas gua nengok kagak ada. Dipanggil lagi, woi, gitu, tetap manggil seperti itu. Nah pas nengok kedua kali, bener dia ada di pohon pisang itu lagi sendirian, begitu. Di situ juga gua langsung ngibrit, langsung lari ke tempat pengajian gua. Langsung abang gua langsung ini refleks, wah ini ngapa nih bocah nih lari begitu kenceng banget kan gitu, kayak habis dibudak setan gitu. Ya udah nyampe tuh abang gua tempat pengajian, lu ngapa lu lari gitu lu, udah kayak dibudak setan lu. Enggak apa-apa, gua kebelet kencing gitu kan. Ya udah tuh gua pulang setengah tujuh malam, gua pulang tetep masih digituin juga, dipanggil lagi gitu. Ya Allah, ini ada apaan nih gitu kan. Kok dia kok undak-undak gua gitu. Pas di situ juga di pohon pisang itu juga dia lagi diri. Nah di situ gua lari aja tuh kan, lari sampai rumah gitu kan. Sampai rumah gua itu kemas-kemas lah ya, gua taruh peci, terus ikro ngaji gitu kan, terus sarung lah gitu buat persiapan tidur gitu. Gitu. Gua ngomong sama mak gua, nih Rizky ngeliat si almarhum Ridwan di pohon pisang. Mak gua sempat gak percaya, lu ngada-ngada aja lu, nggak mungkin orang yang udah meninggal dia datang gitu nama mak gua. Beneran nih, ini bener gitu. Oh ini tidur lu katanya, jangan mikir yang kagak-kagak gitu. Ya udah tah, disitu gue tidur aja tuh, masih tidur ayam sih kak, tidur ayam gitu, tidur. Tiba-tiba tuh gue kan biasa tidur lampu dimatiin, di samping lemari itu ada sosok di rumah. Ya pertama dia manggil, kis bangun. Gue begini, namanya mata masih ini masih tidur masih rada burem lah gitu. Siapa nih? Ini kayak gue kenal nih. Bangun. Dia lama-lama tuh ngedekat tuh ke depan. Astagfirullahaladzim. Gue mundur tuh dari depan, dari kasur gue mundur, lama-lama gue ke pintu. Dia lama ngedeket kak. Itu posisi pintu tuh kagak bisa sama sekali kebuka, nggak bisa sama sekali kebuka. Udah gue gini berapa kali, gue gedor kadang kebuka. Gue panggil emak gue, bapak gue ya, ya tolong gue gitu ya. Sama sekali nggak dengar orang tua gue di luar, padahal lagi posisinya tuh masih sore ya, lagi pada nonton TV gitu. Udah kayak begitu dia ngedeket, dia ngomong, tolong gue nggak mau ngomong. Gue sambil begini nih di belakang pintu, iya di situ. Wah tolong jangan ganggu gue. Gue nggak mau, emang gue salah, gue ngomong ke orang tua lu. Bukan, gue bukan masalah itu. Tolong cariin pulang mata gue. Dia ngomong gitu. Dia kan udah ngomong kayak gitu, langsung tuh kamu langsung hilang. Nah alhamdulillah di situ udah bisa kebuka tuh pintu kan. Langsung gua ngomong sama orang tua gua kan, nih Rizky didatengin lagi. Ada bapak gua juga sama si Ridwan. Lu mana ada yang gitu-gituan gitu kan. Bapak gua ngetok gitu. Beneran masa Rizky bohong? Ada. Udah tidur. Udah malam, udah jam berapa nih? Ada bapak gue. Nggak mau ini temenin tidur. Udah gue ditemenin tidur tuh kak. Kita lagi posisi kayak gitu kan, takut. Gitu.
temen tidur sampai pagi. Alhamdulillah tuh aman tuh. Nah di malam berikutnya itu posisi gue udah pulang pengajian ya. Posisi udah pulang pengajian di gang kecil, tepatnya dekat kamar gua. Jendela diketok-ketok. Tok. Gua intip dari HP langsung buka gitu, nggak ada orang. Cuma ketukan aja. Iya, nggak ada orangnya. Feeling gue wah ini anak-anak nih, gaya iseng gitu. Diketok lagi 2 kali. Pas gitu gue langsung pikir ini bocah, kalau dia gue sambit pakai sambit. Gitu. Kagak ada lagi. Gue buka lagi orang nggak ada. Gitu. Pas ketiga kali ketokan, wah ini anak bener-bener nih. Gue keluar gue sambit. Gitu. Woi jangan pada rese dah lu, ngisengin gue. Gitu kan. Gue sambit tuh ke sendal. Kagak ada jawaban. Gue intip kecil ya, ini gue buka orang kecil gue. Ada dia kan dengan posisi udah kebakar, bajunya udah compang-camping dan matanya nggak ada. Pada situ gue udah ngikut lagi tuh, ngikut lagi. Aduh, ini gimana ini? Gue tetap pengen cerita ke mak gue lagi, takutnya nggak percaya kan, gitu kan? Nggak percaya. Ya udahlah, di situ gue diem aja lah. Udah 2 kali gue ngomong ke mak gue, gitu. Tetap dia begitu kan, orang tua gitu. Ada gua pendam sendiri aja lah gitu. Nah itu sekitar 3 hari tuh bokap gue diteror gitu, diteror sama almarhum. Jadi tuh posisinya itu kan bokap gue tuh warung kan, zaman dulu tuh warungnya tuh masih pakai kayu gitu, 1, 2 sampai 6 gitu kan. Nah sekitaran jam 7 nih bokap gua ini temen-temenan bapak pada kagak ada nih gitu, sampai jam setengah 10 gitu kan. Biasanya tuh jam segitu lagi pada rame itu, pada ngumpul gitu kan, pada main gaplek gitu, main gaplek karena biasa orang tua kan ya gitu. Pas udah jam setengah 10 tepatnya, udahlah sepi nih, kagak warung gua kagak ada nongkrong nih. Nah di situ bapak gue udah lah mulai tutup nih warungnya. Pas kayu pertama tuh sampai kayu keempat tuh aman, kayu keempat aman. Pas kayu kelima itu dipanggil, Bang Aceh, panggil bapak gue, Bang Aceh, 3 kali manggil. Menengok kagak ada, nggak ada orang gitu, menengok nggak ada. Siapa sih ini bocah, suaranya gitu kan. Dipanggil lagi, Bang Aceh tuh suara. Siapa sih ini? Pas ngomong Ridwan sini, bapak gue nengok, itu tepatnya depan rumah tetangga yang ada garasi. Dia lagi nyender begini nyender. Udah kayak gitu, wah bokap gue sontak ngebanting itu kayu ke depan. Berang, emak gue langsung kaget gitu. Lu kenapa sih ngebanting-banting kayak gitu sampai kenceng banget gitu kan? Itu nih ada si Ridwan. Lu sama kayak anak lu katanya. Lu bohong lu. Kalau zaman sekarang ngomong gitu kan, lu bohong lu, ngada-ngada lu. Beneran gitu. Nah gue dari kamar nih dengar suara begitu, cekcok lah orang tua kan, gue langsung keluar kan. Kenapa sih rame banget? Tuh bapak lu sama kayak lu. Tuh, ngomongnya apaan? Ada si Ridwan katanya. Tuh kan ini bener apa yang gue bilang. Gue kan biasa manggil orang tua gue Umi. Bener kan? Rizky emang gak bohong nih, beneran gitu. Disitu nah gue udah mulai, ya namanya 2 orang nih udah diliatin hal kayak gitu, udah mulai rada percaya dah sedikit gitu kan. Emang ngomong apaan dia? Waktu namanya datang ke kamar, itu si Ridwan dia minta cariin bola mata. Saya ngomong gitu ke orang tua saya, lu kayak gila, nggak mungkin lah, masa ada yang kayak gitu, setan minta nyalin mata, itu yang kata mama. Mungkin itu horinnya kali ya, yang menyerupai dia. Beneran nih, dia begitu ngomong sendiri ke saya.
nah lu berdua lu sama nih. Udah ya tutup lagi tuh, nggak mau gua. Udah biarin, tinggalin itu. Gua ngeliat kayak gitu juga merinding juga kata gua. Nah udah tuh ditinggalin Kak sampai pagi. Sampai pagi ditinggalin tuh, kagak ditutup, biarin aja. Nah setelah itu paginya nih udah mulai rame. Ya, ternyata bukan dari keluarga gua doang yang diteror, hampir semua penduduk kampung tuh didatengin mobil. Gitu. Mak gue lagi pada beli sayur lah, gitu kan. Rame lah di situ untuk pada ngomongin dia gitu. Gitu. Nah datang nih ibunya datang berapa langkah gitu ke depan, langsung dengar suara apa ada yang ngomongin anaknya yang meninggal gitu. Wah di situ dia marah. Kalian semua pada ngapain ngomongin anak saya yang udah nggak ada? Bu, maaf, kita bukan ngomong tapi kita nyata. Kita hampir semuanya diteror. Gitu. Lu semua udah pada ngomongin anak gua nggak terima. Karena gua udah tenang. Udah dia langsung pulang ke rumahnya. Nah, di situ ini bapak-bapak nih ngelapor lah ke Pak RT. Lapor, malam itu juga diadain ronda malam. Gitu. Jadi itu bapak gua dibagi tim lah. Gitu. Mulai jam 10 malam sampai azan subuh. Gitu. Di saat namanya lagi ngeronda, bapak gua tuh sama bapaknya si Bongkrek itu satu tim. Gitu. Jadi ngider kampung lah, gitu. Hari pertama sih alhamdulillah tuh aman-aman aja, nggak ada gangguan gitu. Pas di hari keempat ketika lagi ngider sekali ngiderin kamu satu gitu, pas ketiga ada suara si almarhum panggilan lagi nih Pak. Bukan, tapi ini dia kayak merintih. Nah bapak gue langsung berhenti tuh pas di pertigaan. Panggil tepokin tuh, tar dulu apaan, lu denger nggak ada suara? Lu nggak aja Ceng, nggak mungkin ya ada, ini beneran ada suara, gue denger suara kayak gue kenal nih, kayak gue lagi tuh gue dipanggil nih. Mana? Nah dua orang ini mulai denger ngomong gitu. Nah iya Ceng, ini juga suara kayak gue pernah denger nih. Ini cari-cari, pas nengok belakang itu yang posisi belakang tuh emang kuburan apa orang sekitar, bukan kuburan umum. Nengok ke belakang dia ada di pohon lagi begini sambil nongkrong. Soalnya udah pada kabur semua ngeliat hal kayak gitu. Nah di pos ronda juga ngomong gitu kan, gitu, pada kagak ada yang percaya, lu bohong lu, bertiga lu ngomong gitu. Biasanya mah satu orang doang yang ditongolin kan, langsung tiga-tiganya ditongolin kan. Beneran, gua ngapain lu, ayo kita kesono tempat. Itu banyak kan, itu ada kali 10 orang yang pengen ke tempat itu, ke kuburan itu kan. Pas disamperin nggak ada sama sekali, nggak ada. Jadi itu di pos ronda tuh disesain 2 orang buat ngejaga pos. Yang diteror yang di pos ronda. Gitu. Lagi enak-enak lagi pada mencatur katanya. Ini pos ronda ada yang gebrak. Gitu. Dari belakang digebrak, kaget dong bapak-bapak. Woi siapa lo? Gitu kan. Gebrak sekali, ini masih kagak ini ya. Pas ketiga kali udah mulai ketakutan, berapa kali digebrak amat dengar suara nah di situ udah pada kabur semua gitu. Ya udah tuh udah pada kabur. Itu sekitar sampai 3 bulan kan ngeronda jagain kampung. Nah pas hari berikutnya itu udah mulai lapor lagi nih ke RT nih, karena udah kisruh kampung udah
teror kayak begitu, mulai dah RT ngomong ke orang tuanya, gitu. Bapaknya si Ridwan ini ngomong, Pak, ini kita warga udah pada resah dengan teroran seperti ini, gitu. Ini gimana nih, gitu kan. Udah ntar aja dulu, gitu. Bapaknya tetap masih kekeh, masih tetap ngomel-ngomel, gitu kan. Ya udahlah, masih bersikeras kayak begitu, ya kita nggak ngajak untuk ikut ronda. Gitu. Nah di situ masih jalan tuh kata teror masih lanjut. Nah kedua ini itu kakaknya ibu gua yang diteror, gitu. Dengan cara dia ngetok-ngetok pintu, tok tok tok, siapa ya, gitu. Kata bibi gua, nggak ada jawaban. 2 kali diketok, bu, di es kenyot. Zaman itu kan namanya es kenyot kayak rasa mangga gitu, iya. Terus udah es buah begitu, iya. Kacang hijau. Kebetulan almarhum doyannya kacang hijau. Iya bentar, rasa apa? Kacang hijau bu. Nah bibi gua nih udah mulai feeling nih, ini kacang hijau, gua kayak tahu nih. Pas dibuka pintu, bener dia di depan lagi diri, sambil begini, dengan posisi udah gosong kayak biasa. Wah itu langsung ditutup lagi tuh pintunya. Bibi gue langsung masuk ke kamar, gitu, sambil ketakutan gitu. Diketok jendelanya, tolong pergi lu setan, pergi, jangan ganggu gua, gitu sama bibi gue. Pergi lu sono. Lu baca-bacaan tuh bibi gua, baca ayat kursi, baca kululok, nauzubillahi semua dibaca gitu. Alhamdulillah setelah itu nggak ada suara kayak gitu lagi kan. Pertama dia ngomong tolongin sambil nangis ngerintih gitu, ngerintih kesakitan gitu. Udah kayak gitu paginya datang ngomong ke mak gua, ngomong gitu, ay posisi mak gua lagi nyuci. Apaan sih lu teriak-teriak? Ramai banget lu, gitu kata mak gua. Gua didatangin temennya Rizky semalam, sekitaran pukul jam 8 katanya. Lu sama lu kayak bapaknya Rizky, kayak si Rizky lu. Nggak ini lu, ngomongan lu pada beneran. Gua didatangin sama dia, ketok-ketok pintu gua, dia minta beli es kenyot. Pas gua buka di depan pintu, ya Allah, benar. Kok sampai segitunya ya, kata Mama itu. Ya udahlah, itu masih berlanjut tuh kata. Malamnya itu keadaannya sekarang Hansip, itu Hansip lagi lewat, gitu. Dia ngeliat ada bocil katanya di dekat tiang listrik, sekitaran jam 2 jam 2 malam. Lagi biasalah namanya Hansip kalau itu kan pentongin, ada bocil di situ. Woi, lu ngapain sini malam-malam, gitu kan? Dia emang awalnya nggak tahu nih kalau kampung tuh lagi rasakan hal itu kan. Datang lagi pengen ngetongin tiang listrik, itu ada lagi nongkrong begitu. Masih unjuk lagi. Pulang lu, udah malam lu, jam 2 ngapain, masih kayaban aja lu, kata Hansip kan. Tetap ngegubris dan begini. Lu denger kagak sih, gitu sama Hansip. Pas nengok itu matanya udah kagak ada sama muka gosongnya dia. Wah di situ langsung Hansip pingsan, tepat di depan rumah gua pingsan. Itu posisi pedanya udah jatuh. Pingsan situ. Pagi-pagi dibangunin sama mama gua. Lu ngapain tiduran sini? Bangun pagi, gua mau buka warung, ribet lu. Bangunin, Pok, maaf Pok, gua nggak tahu gua tiba-tiba di sini. Gua malu ngeliat bocah, mukanya gosong, katanya udah nggak ada Pok. Waduh, ini yang kayak yang diceritain sama Bu Nunu sama bapaknya Rizky nih, kan udah ramai kayak gitu. Wah ini mah udah nggak bisa dibiarin, gitu kan. Nah, kedua kali udah begitu kan, datengin lagi tuh
Pak RT ke ini ke bapak ke orang tuanya gitu. Iya. Ketemu lagi tetap kekeh nggak mau gitu. Nah, itu sekitaran jalan udah 7 hari ya, 7 hari jalan. Sekarang mamang gue yang diniin. Dia posisinya rumahnya kan deket kebun juga kan, jauh gitu. Masih sekitar situ lah. Masih sekitar situ juga, kampung situ juga. Dia lagi pengen berangkat sholat maghrib. Jadi itu posisi musola emang rada deket kalau kita lewat pintu belakang kebunnya dia gitu. Lagi pas jalan gitu, gue biasa manggilnya Abe. Abe, dia ngelihat sosok tersebut lagi di pohon hijau, itu lagi diri kan. Pas lagi lewat, tolong nungguin gua, itu lagi sakit gitu. Emang Abe gua ini emang udah hal-hal kayak gitulah, nggak ada takutnya gitu. Jadi pas udah kayak itu pas dia, ya Allah tolong lu ngapain di sini, lu ngegangguin semua warga, nggak boleh begitu. Lu kalau kayak gitu caranya lu udah ini, udah lu tenang aja di alam lu, jangan begini caranya, kasihan warga gitu. Tolong minta caranya belum mati. Lu mau kayak gila, lu matinya di mana, lu nerornya di sini. Ya gituin kata abi gua. Udah kayak gitu, udah lah, pulang, gua mau sholat maghrib nih, udah telat nih katanya. Ya udah tuh, abi gua udah langsung jalan aja, udah nggak perlu ngegubris tuh orang, makhluk nggak digubris kan. Udah kayak gitu, besoknya nih abi gua langsung cerita lah ke anak-anak, namanya dia demen lah ngumpulin anak-anak kan gitu, ngobrol ya. Gue disamperin sama temen-temen pada gitu. Dia minta cariin bola matanya, gue nggak gubris, gue biarin, ngapain amat gue ini takluk sama hal kayak gitu kan. Terus gimana be? Ya udah gue biarin aja. Rizky juga digituin juga be, sempet ngencing celana saking takutnya gitu. Ya lu, ya udahlah gitu. Nah pas ketiga kalinya ini namanya kita udah pada risuh lah ya sama keadaan gini gitu kan. Soalnya ini udah 3 kali RT nyamperin ke rumahnya, ke rumah orang tuanya. Ya udahlah, bapaknya mulai mau ngikut nih, dia mau ikut. Ya udah, kalau kayak gitu caranya saya ikut malam ini untuk ronda malam katanya. Ya udah tuh digabungin sama orang tua saya, sama orang tuanya si Bongkrek. Gitu. Jadi posisinya itu berempat, bapak gua sama beliau lah gitu. Sama masih keliling itu sama sekali belum ada hal-hal kayak gitu tuh. Sampai kurang lebih itu 2 minggu itu masih aman. Bapaknya ini ikutan kan kayak gitu. Mana pak, ini buktinya saya ikut ronda nih, kagak ada sama sekali yang muncul anak saya gitu. Kalau emang nama anak saya mati penasaran, saya pengen tahu. Begitu yang kayak bapak. Saking emosi orang tuanya kan. Gitu. Ya udah pak, besok bapak ikut lagi. Gitu. Nah, udah ngomong kayak gitu, mungkin Allahu a'lam ya. Ditongolin lah anaknya. Gitu. Itu posisinya tuh di pertigaan. Dia lagi duduk di tengah-tengah. Itu ada tiang listrik 2 gitu. Dia lagi duduk di situ. Saya begini. Sekarang logika ya kak, tiang listrik begini nempel itu ada tengah-tengah. Kan ininya terlalu dempet ya. Iya. Segini lah segini. Dia lagi duduk di situ. Posisi seperti biasa begini. Lagi jalan, orang tuanya ngeliat kayak gitu, dia langsung duduk lemes kak, sambil nangis gitu. Ya Allah, ini anak gua kenapa kok bisa jadi kayak gini gitu. Ya udah apa gitu dia ngomong, Pak Tuhan ngomong kayak gini, tetap begitu dia ngomong, kamu kenapa sih aku bisa neror satu warga kamu gitu. Saking nangis sambil nangis orang tuanya. Ya udah, besok paginya itu dia mulailah ke orang pintar, ke ustadz gitu.
dia minta saran lah yang bagus kayak gimana kan. Datang atau ke orang pintar, Pak tolongin saya, tolongin keluarga saya, dan tolongin keluarga kamu sendiri. Ada apa emang Pak? Ini almarhum anak saya neror satu warga kampung gitu. Dia meninggal wafat di Jogja, Mall Jogja. Ya udah, sekarang gini Bu, dia minta apa? Minta bola matanya yang hilang. Gitu. Ya udah, sekarang Ibu ke TKP, coba cari sih. Ya itu berdua jalan datang ke tempat kejadian perkara. Gitu. Itu posisinya udah disengin, itu bapaknya sama ibunya sempat nerobos, dihalang sama satpam securities itu. Ibu nggak boleh begini caranya, udah ditutup masih nerobos, sebutin sama satpam kan. Pak tapi tolong Pak, saya harus kesini. Emang ada apa? Udah, ini langsung lari masuk. Dia cari ke lantai 5 tempat almarhum wafat, di lift. Gitu. Ternyata emang namanya udah kebakar, yang nggak mungkin dong dalam mata ada. Gitu kan. Gitu. Udah tuh balik lah dia ke Ustadz, ngomong nggak ada Pak. Ya iyalah nggak bakalan ada, bayangin aja udah berapa bulan ini, udah berapa bulan, ya nggak bakalan ada lah gitu. Diginin ditetukin langsung Ustadznya, Ibu nyimpen benda beliau ya, yang masih yang udah kebakar, Ibu simpen gitu. Ibunya ini nggak percaya, nggak mau ngaku gitu. Enggak kok, saya nggak nyimpen gitu. Nah suaminya ini marah, simpen di mana Bu? Jujur gitu. Oh enggak, beneran gitu. Udah tuh dia pulang, dia berapa hari kemarinnya. Ternyata emang bener, ibunya itu menyimpan baju yang terbakar. Gitu. Di situ bapaknya marah-marah ke ibunya. Gitu. Ini gimana sih? Jadi kita ke ustadznya lagi. Gitu. Pak, nih saya ketemu baju anak saya. Loh kan ibu ngapain bohong? Kalau ibu nggak nyimpan kayak gini nggak bakal diteror. Gitu. Terus gimana dong Pak? Gitu. Ya udah, sekarang ibu siapin kendi yang buat hari-hari, gitu. Siapin kendi, terus bunga, gitu. Sama kain kafan buat nutupin ini. Hari itu juga dia langsung siapin tuh semua peralatan. Gitu. Makanya itu nih Pak Ustadz, saya udah beli semua yang Pak Ustadz mau, gitu. Udah beli semua. Udah, malam ini juga kita ke makam. Yang nakam tuh bertiga jalan. Setelah itu disuruh ngegali makamnya sejengkal buat naruh kendi. Digali lah sama orang tuanya gitu. Digali, alhamdulillah pas udah ditaruh dan dikubur lagi di dekat makamnya dia, alhamdulillah nggak ada teroran lagi kan. Nggak ada teror lagi ya. Jadi karena benda beliau sebenarnya. Oke sobat milenial, begitu cerita dari Bang Jali, seram banget. Aduh, bener-bener karena dari baju si anak tersebut ternyata disimpan dan membuat sosok si Ridwan itu penasaran dan mengganggu, meneror di wilayah situ ya. Dan untuk sobat milenial yang ingin menjadi narasumber seperti Bang Jali juga bisa menghubungi ke Instagram kita melalui DM atau ke nomor yang ada di bio Instagram kita. Terima kasih banyak Bang Jali udah menjadi narasumber kita. Terima kasih sobat milenial yang udah nonton. Jangan lupa juga untuk datang ke channel Bang Jali. Dan salam sobat milenial. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.